Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Salam sejahtera untuk kita semua, petani porang di seluruh Nusantara, yaitu di Indonesia tercinta. Sore ini saya berada di lahan, di mana lahan ini adalah lahan yang sudah 2 musim. Posisi tanaman saat ini adalah semacam ini kawan ya. Posisi tanaman semacam ini, mayoritas sudah roboh ya. Mayoritas sudah roboh. Ini menunjukkan bahwa tanaman ini sebentar lagi akan mengalami dorman kawan ya. Sebentar lagi tanaman ini akan mengalami dorman. Walaupun beberapa tanaman ada yang masih berdiri ya, berdiri kokoh, akan tapi mayoritas tanaman ini sudah roboh semacam ini ya, sudah roboh. Ini untuk jalan pun agak susah ya. Posisi tanaman semacam ini mayoritas sudah mulai roboh. Ini menjelang dorman. Prediksi adalah ya sekitar 1 bulan lagi barangkali tanaman yang ada di sini sudah roboh total, habis ya. Dan menunggu nanti kira-kira harga yang bagus itu bulan berapa, kita bongkar, kita jual. Kita keluar dulu, agak susah kawan ya. Agak susah karena posisi sudah roboh ya, sehingga menyulitkan ketika berjalan ya. Contoh misalnya tanaman ini kalau kita pegang ya, kita pegang ini sudah empuk kawan ya, sudah empuk ya. Ini menandakan bahwa tanaman ini memang sudah saatnya dorman ya, atau menjelang dorman. Kemudian yang ini pun ini sudah ada tanda-tanda empuk ya, sudah ada tanda-tanda empuk, walaupun dia masih agak apa namanya, agak keras ya. Tapi untuk tanaman yang ini sudah empuk kan ya, menunjukkan bahwa dia sebentar lagi akan mengalami proses dorman. Tanaman yang ada di sini ini posisinya semacam ini hanya menunggu waktu saja kawan ya, menunggu waktu. Ini juga sudah empuk keriput, ini juga sudah empuk keriput, menunggu waktu kapan kira-kira dia akan mengalami dorman total. Nah kemudian bahwa dorman itu tentunya adalah ada namanya dorman batang ya. Dorman batang yaitu dimana ketika batang ini sudah roboh semacam ini ya, sudah roboh semacam ini menunjukkan bahwa tanaman porang itu memasuki fase yang namanya adalah dorman batang ya, memasuki fase yaitu dorman batang. Nah ketika dorman batang, maka kita harus menunggu beberapa saat ya, menunggu beberapa saat agar terjadi yang namanya dorman akar ya, dorman akar. Karena kita ambil katak dulu ya, lumayan kawan. Nah ini adalah katak yang kita hasilkan, katak yang sudah lepas ya, katak yang sudah lepas, ada yang sebesar ini. Karena pada posisi di mana tanaman ini masih tumbuh semacam ini ya, masih tumbuh semacam ini akar itu masih bekerja kawan ya, akar itu sudah masih bekerja. Kemudian mengeriputnya batang itu juga itu masih proses bekerja. Bekerja yang dimaksud adalah bahwa saat ini sedang dilakukan yaitu pembesaran umbi secara maksimal ya, pembesaran umbi secara maksimal. Batang ini sudah keriput ya, sudah empuk, dipegang juga sudah empuk. Ini juga sebentar lagi akan mengalami proses dorman. Nah ketika dia dorman batang ya, dorman batang, nutrisi yang ada di dalam batang ini ya, nutrisi yang ada dalam batang ini akan naik ke atas, ke katak ya, ke katak, kemudian juga akan turun ke bawah yaitu ke umbi. Nah fase ini adalah fase tanaman menjelang dorman kawan. Nah sehingga
ketika tanaman masih roboh semacam ini ya, masih roboh, kemudian batang itu masih terhubung dengan umbi ya, terhubung dengan umbi, itu alangkah baiknya jangan dibongkar terlebih dahulu, karena proses saat ini ya itu sedang dilakukan, yaitu namanya pembesaran umbi kawan ya, sedang melakukan pembesaran umbi dan pembesaran katak semacam ini. Ini pun dalam satu pohon kataknya terlihat 1, 2 ya, kemudian ada 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9. Nah ini kataknya ini pun besar-besar ya, besar-besar. Sedangkan batang ini walaupun sudah keriput semacam ini ya, sudah keriput semacam ini, tetapi dia masih terhubung ke katak dan juga terhubung ke umbi. Maka kita biarkan sampai batang itu benar-benar kering, habis dengan sendirinya, karena nutrisi yang ada di dalam batang ini sedang turun ke bawah ke umbi dan sudah sedang naik ke atas, yaitu ke katak. Nah besarnya lumayan besar sekali. Nah kapan kita melakukan pemanenan umbi kawan? Pemanenan umbi itu kita lakukan yaitu saat satu, kita lihat harga pasar. Kalau harganya bagus ya, harganya bagus, sudah sesuai dengan kriteria yang kita harapkan, berarti saat itu adalah umbi untuk siap dipanen. Akan tapi untuk memanen umbi itu alangkah baiknya biar ya kegiatan memanen itu tidak memakan banyak tenaga, maka memanennya itu adalah saat tanaman tersebut masuki masa dorman akar kawan ya, masuk dorman akar. Ini pun kataknya luar biasa ya, besarnya luar biasa. Ini jempol saya ya, jempol saya posisinya semacam ini, yaitu kalau bisa adalah ketika memasuki masa dorman ya. Dorman yang dimaksud adalah dorman akar. Nah dorman akar itu yaitu ketika tanaman umbi itu sedang melakukan proses dorman. Akar-akar yang seperti ini ya, akar-akar yang seperti ini nanti akan putus dengan sendirinya ya, rontok dari umbi. Dari umbi itu rontok kawan ya, rontok. Kemudian setelah rontok berarti nanti dia akan mudah untuk dipanen, karena ketika akar-akar ini masih segar di dalam umbi, maka yang terjadi adalah yang terjadi kegiatan panen itu akan memakan lebih banyak tenaga, yaitu kita harus membersihkan akar, membersihkan tanah dan sebagainya. Sehingga lebih efektif adalah ketika sudah mengalami dorman akar. Nah kapan tanaman itu mengalami dorman akar? Biasanya adalah ketika batang itu sudah habis ya, batang semacam ini sudah habis, sudah kering semuanya. Jarak 1 bulan setelah dia batang ini mengering hilang, itu biasanya akar mulai mengalami proses dormansi akar ya, proses dormansi akar. Ini pun umbi ya, lumayan besar ini ya, lumayan besar, bolong ya, yaitu kapan? Yaitu saat akar-akar tersebut sudah mulai putus kawan. Nah ini penampakan tanaman porang saya yang sudah 2 musim ini sudah mulai roboh kawan ya, mulai roboh. Ini sudah masuk masa dorman ya, sebentar lagi juga akan memasuki masa dorman. Tapi hal untuk memanen umbi itu adalah saat saat yaitu ketika tanaman itu benar-benar sudah dorman akar. Nah sehingga ya proses untuk pemanenan itu tidak terlalu memakan banyak biaya kawan ya, tidak terlalu memakan banyak biaya. Nah prosesnya ada semacam itu ya. Banyak yang sudah roboh kan ya, banyak yang sudah roboh. Ini barangkali 1 bulan lagi tanaman ini akan roboh semua ya, akan roboh semua. Nah pada saat itu yang terjadi adalah baru dorman batang ya, baru dorman batang. Nah kemudian untuk proses dorman akarnya berarti kita panen menunggu sekitar 1 bulan setelah dorman batang. Itu dulu kawan ya.
terima kasih. Yang dapat saya sampaikan hanya seperti itu, yaitu intinya adalah bahwa kapan saat kita panen yang paling tepat itu adalah satu, kita tengok harga. Kalau harga di pasaran sudah bagus, berarti dapat kita panen. Kalau harganya masih rendah, ya berarti kita biarkan di tanah ya, walaupun sudah dorman, sudah habis batangnya, kita biarkan di tanah sampai dia dorman akar. Biasanya kalau proses sudah dorman akar di bulan Juni atau Juli, itu biasanya harga sudah mulai bagus ya. Nah, saat itulah adalah saat atau momen yang tepat kita memanen umbi produksi kita. Agar apa? Ya tentunya agar hasilnya lebih maksimal, pundi-pundi uang yang kita hasilkan semakin banyak. Nah, tentunya yang ketiga adalah dalam pembongkaran itu tidak terlalu susah, karena semua batang ini sudah lepas semuanya, sudah tidak ada tanaman porangnya, sehingga kita bongkar dengan adanya bedengan itu lebih mudah. Demikian dulu kawan ya, terima kasih, selamat sore. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Di sini baru turun hujan ya. Di sini baru turun hujan ini, daunnya pun masih kelihatan basah. Akan tapi tanaman porang yang ada di lahan kami, terutama adalah tanaman porang yang sudah 2 musim, itu sudah menunjukkan masa-masa atau ciri-ciri dorman. Ya, berarti dorman itu bisa ada dorman usia dan juga bisa dorman karena cuaca. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.